Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat. Masih di kawasan Kelok 9 Tulungagung, menyiarkan melalui 107.7 Radio STFM. Saya kali ini akan mereview tanaman timun. Di sini banyak berbagai tanaman yang kira-kira bisa menginspirasi untuk lahan yang kurang bagus dan tidak produktif menjadi produktif. Di sini ada tanaman sorghum, tapi pembahasan kali ini bukan tanaman sorghumnya. Saya akan mereview tanaman ketimun atau mentimun ini. Beli satu saset biji timun, saya tanam beberapa tempat. Bersamaan tanaman ini yang saya bahas tentang mengolah tanah dan tidak mengolah tanah. Nah, yang ini tanaman timun yang tidak mengolah tanah, sudah pernah panen beberapa kali gitu ya, ada 5 atau 6 kali dan masih produktif. Itu bukti tidak diolah tanah. Termasuk tumbang sari. Di sini tumbang sarinya banyak sekali, tanaman gambas ini juga tumbang sari. Nah, itu tadi tanaman timun yang barusan kita lihat yang tanpa olah tanah. Sekarang mari ke lokasi tanaman timun yang mengolah tanah. Ini tumbang sarinya, ada pisang, ada sorghum, ada rumput odot, ada kopi, ya campur-campur tumbang sari. Nah, ini tanaman pelindung tujuan yang utama pelindung kopi ini. Saya tidak tahu namanya, ini pohon apa ini ya, yang tahu silahkan komen di kolom komentar ya. Seperti ini tanaman apa. Nah, ini untuk tanaman ketimun yang akan kita bahas, itu cara merawat saya sangat sederhana dan tidak menggunakan pupuk kimia atau pestisida yang lain, kecuali ini, karena saya masih punya stok banyak. Ini pupuk kandang dari kotoran ayam yang sudah saya fermentasi. Ini yang saya fermentasi tahun lalu ya, alhamdulillah pisangnya juga bagus. Ini belum ada pemupukan ulang. Nah, sekarang saya tunjukkan ini timun yang saya maksud. Ini tanaman timun ini dengan cara mengolah tanah, saya buatkan guludan seperti ini. Nah, sudah mulai berbunga, tuh belajar berbunga. Usia timun ini 18 hari sobat. Usia yang ini tanaman 18 hari sudah setinggi ini, setinggi tajuknya, sudah belajar berbuah, belajar berbunga ya. Ada cabang di sini, ini bercabang ini. Sudah saya pasang red. Ini namanya, walaupun putih namanya red, ini tali penghubung. Satu gulutan ini tumpang sarinya banyak sekali.
satu rumpun saja ditumbuhi ketimun sama ubi kayu atau singkong. Di sebelahnya ini ada ubi jalar yang sudah hidup, ini sudah menjalar bahkan segini sudah. Ini usia 18 hari, sama dengan timun itu. Singkongnya juga sama. Nah, di sebelahnya itu ada rumput odot yang saya tanam batang ya, batang rumput odot itu saya tanam tidur. Sedangkan menanam rumput odot sendiri ada 3 cara: tanam anakan, tanam pucuk, tanam batang. Di sini semua ada. Yang ini tanam pucuk. Bukan, ini tanam anakan. Yang itu tadi tanam batang. Yang tanam pucuk di ujung sana, nanti saya kasih tahu. Maksud saya begini sobat, bagus mana ya tanaman timun ini dengan sistem olah tanah dan seperti yang awal tadi, nah tidak diolah tanah, bagus mana kira-kira? Kita tunggu hasilnya. Nah, ini di usia 18 hari sudah berbunga dan daunnya kelihatannya lebih bagus ini daripada yang tidak mengolah tanah tadi. Tingginya sudah setinggi tajuk nih. Jadi saya ya heran ya, perlakuannya sama, yang beda cuma mengolah tanah dan tidak mengolah tanah. Tapi lebih heran lagi, 18 hari ini sudah setinggi tajuk atau lanjaran gitu ya, sudah belajar berbunga. Ada seumuran juga 18 hari baru segini tingginya. Nah ini padahal satu lahan nih, satu lahan. Saya tidak tahu apa ini penyebabnya, karena ini lahan tumpang pinjam atau numpang ya, pinjam pakai. Lahan ini milik Perum Perhutani, saya pinjam pakai. Jadi apa ini penyebabnya? Tuh, apa karena di bawah kayu ini ya, akhirnya hasilnya kurang bagus. Kalau orang Jawa di kampung sini atau bahasa saya kioman, terlalu banyak lindungan. Akhirnya sinar matahari masuknya kurang begitu. Tapi alhamdulillah dikategorikan tanaman ini sangat bagus, kata orang-orang sebelah, orang-orang sekitar sini. Tanaman ini bagus dikarenakan tanahnya tanah gersang sobat. Tanah ini tanah gersang dan tidak produktif untuk tanaman seperti ini. Coba lihat ini, di sini kalau nyangkul nggak pernah kena tanah. Nyangkul di sini, cangkul itu pasti kena batu. Nah seperti ini, tanahnya semua batu. Ini bagus ini. Nah untuk pH tanah mungkin di sini bagus karena kandungan kapurnya itu tinggi. Cukup ya, cukup tinggi, bukan terlalu tinggi tapi cukup tinggi. Karena batunya di sini tuh batu kapur. Jadi kita nggak pertanian di sini atau orang tani di sini nggak pernah ada yang pakai dolomit atau kapur bakar, nggak ada. Karena tanahnya sudah cukup mengandung kapur. Jeleknya tanahnya kurang subur. Mungkin ada perawatan khusus ya, itu bisa subur. Kalau sistem saya kan nggak pakai itu, nggak menggunakan pupuk kimia atau obat-obat yang berpestisida begitu, tidak. Saya menggunakan apa yang ada di sini
di sekitar sini, yang dekat sini ada kandang ayam, makanya saya manfaatkanlah ini. Ini kotoran ayam yang bercampur dengan sekam, karena ayamnya ayam sayur, jadi memelihara ayam sayur itu lantainya diberi sekam padi. Akhirnya seperti ini, sekalian menjadi kompos ya. Tapi lama sekam padi itu bisa proses jadi kompos, walaupun sudah difermentasi seperti ini belum juga rapuh. Ini bisa ditaburkan di sini di atas, di sekitar tanaman seperti ini. Tapi sebelumnya, waktu sebelum ditanam biji timun ini, tanah ini sudah saya cangkul, saya campur dengan ini sekam kandang ayam ini. Nah, ini ikut tumbuh juga, ini mauni, ini tumbuhan biji mauni, karena saya menanamnya di lahan perhutani, banyak pohon mauni. Tuh pohon mauni semua itu, tuh besar-besar. Nah begitulah, saya beri perbandingan, saya membuat perbandingan ini atas dasar atau dalam rangka belajar sobat, karena saya sejak lahir hingga sekarang belajar menanam itu baru kali ini. Makanya saya buat perbandingan, tolong yang lebih tahu dan punya pengalaman, syukur-syukur yang sudah berprestasi di pertanian, memberikan masukan buat saya. Komen di kolom komentar ya sobat. Yang suka boleh subscribe video ini, mungkin bisa menginspirasi buat teman-teman petani yang lahannya mirip-mirip saya. Tapi kalau di sini memang betul-betul semua batu seperti ini. Betul sobat, nggak ada celah tanah, itu nggak ada. Nah, semuanya celah batu. Celah tanah nggak ada, adanya celah batu. Nah coba lihat itu galian, ini galian menanam pisang. Nah ini saya perlu mereview sedikit tentang tanaman pisang. Kalau di tempat sini, kalau menanam pisang nggak di lubang seperti ini nggak bagus sobat. Insya Allah ini lebih bagus dibanding tanaman pisang di tempat yang lain di sekitar sini. Kenapa? Ini untuk menyimpan pupuk, lubang ini. Jadi bikin lubang ditanam pisang nggak ditutup. Nggak ditutup lubang ini, cuma bonggol anakan pisangnya yang ditutup begitu supaya nggak roboh. Air bisa jatuh ke sini, menampung di sini. Pupuk-pupuk di sekitar, pupuk dari kompos-kompos sekitar bisa masuk ke sini kalau musim hujan begitu ya. Jadi untuk penyimpanan pupuk dan air. Karena di sini kalau kemarau itu terlalu panjang sobat ya. Jadi nggak cocok kelihatannya kalau nggak dikasih lubang besar. Begitu. Ini air, ada air mengalir kecil sekali ini. Kecil sekali air ini mengalirnya, tapi alhamdulillah dengan air kecil inilah pisang-pisang di sini bisa hidup. Nah itu, kalau orang Jawa bilang ijo royo-royo. Ini musim kemarau juga seperti ini sobat, karena saya aliri air memakai irigasi paralon seperti itu. Tuh irigasi paralon itu untuk musim kemarau. Nah, tanaman timun ini tidak luas, hanya beberapa baris begitu ya. Tapi paling tidak bisa untuk tempat belajar saya. Nah, saya belajar di sini menanam timun. Begitu, tidak banyak. 1, 2, 3, 3 baris saja ini. Ya. Tapi alhamdulillah kelihatannya ini lebih bagus daripada yang tidak diolah tanahnya tadi. Ini sudah banyak bunganya ini. Nih. Banyak bunganya. Usia 18 hari sobat.
Bagaimana kira-kira pendapat Anda? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Cukup sampai di sini dulu jumpa kita. Insya Allah ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata mungkin atau dalam bahasa yang kurang jelas. Insya Allah kita benahi. Mohon saran dan kritiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.